Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi kehidupan langkah hidup kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita bersama Rasulullah SAW. Hari ini kebetulan hari Maulid ya Bu ya. Kita sekali salam dulu kepada Rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi ka Rasulika Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman adada ma khatabihi ilmuka wa khatabi kalamaka wa sofika buka wa dalahu masadatina Abi Bakri wa Umari wa Usmani wa Ali wa ani sahabati azmainan wa tabi'in isaina yaumiddin. Insyaallah ibu-ibu semua saya doakan bisa ziarah ke tempat Rasulullah. Amin, Masya Allah ya. Oke, hari ini adalah sesi kita yang kedua untuk demonstrasi apa yang sudah kami sampaikan saat sesi pertama kita bertemu untuk mendemonstrasikan cookies broka, yaitu cookies brokoli, carrot dan ayam. Karena itu untuk mencegah stunting ya. Kenapa stunting? Waktu itu sesuai dengan temuan kita waktu kita mengkaji awal bahwa di Depok ini masih ditemukan stunting, sehingga diharapkan para warga di sekitar Depok, terutama daerah sini Kelurahan Krukut, ada upaya warganya untuk menjaga keluarganya tetap sehat, terutama yang punya anak batita atau balita. Saya memperkenalkan, mengingatkan kembali bersama saya Tatiana Siregar sebagai Ketua Abdimas dalam kegiatan ini, dan rekan saya ini Ibu Dr. Nes Diah Ratnawati MCAP spesialis komunitas, ahli di bidang komunitas, bertemu warga-warga di komunitas, dan teman saya ini ahli dalam marketing Bu, dalam penjualan, yaitu Ibu Widayani Wahyu Ningtyas SEMM ya. Kebetulan saya sudah daftarkan haknya, hak kekayaan intelektual dalam cookies ini. Jadi ini merupakan bagian dari hak ciptanya kami berempat ya. Saya sudah mendaftarkannya sehingga sudah ada legalitasnya. Apabila ada yang mengakui bahwa ini produk mereka atau pembuatan pertama oleh mereka, itu tidak bisa lagi digugat. Insya Allah kami pun akan menjadikan hak paten konsumsi cemilan ini sehingga menjadi produk yang bisa benar-benar dijual pangsa di pasar, dan akan kami daftarkan juga sertifikat halalnya. Nanti ibu-ibu bisa memberi informasi ini kepada saudara-saudaranya yang punya anak usia batita atau balita ya, atau ibu-ibu hamil juga untuk membuat konsumsi cemilan hariannya nggak apa-apa, karena ini kandungannya bisa untuk semua umur ya, tetapi kita lebih fokuskan kepada anak usia batita atau balita. Ya, ini brokoli ini kebetulan masih mentah semua ya Bu. Ada brokoli, nggak tahu kan brokoli ya Bu, yang hijau ya. Oke, lalu ada wortel, ada ayam. Nah, dalam kemasan satu resep itu seperti tertulis di kertas itu 75 gram brokolinya, 75 gram carrotnya, dan 100 gram ayamnya ya. Oke, yang nanti semua ini kita kukus dulu Bu. Yang brokolinya kita kukus, wortelnya kita kukus, ayamnya kita rebus. Nggak bisa dikukusnya, nggak matang nanti ya. Nah, setelah itu nih seperti ini bentuknya Bu. Kalau sudah matang ya, nih hijaunya usahakan jangan sampai hijau lumut ya Bu ya, supaya kandungan si zat-zat sayurannya masih bagus. Carrotnya juga begitu. Kebetulan ini memang wortelnya wortel yang Indonesia punya ya Bu, bukan impor. Kalau impor kuningnya bagus. Lalu ayamnya kita rebus. Kemudian akan kita siapkan lagi alatnya, bahannya, yaitu mentega ya Bu, mentega. Kemudian ada kebutuhannya terigu, gula halus. Ini saya membuatnya yang jenis manis ya Bu. Kalau yang video pertama saya jenisnya yang asin. Ini yang manis. Kemudian kita butuh susu bubuk, keju. Nanti butuhnya 100 gram sesuai dengan di resep itu ya Bu. Bisa dibaca nanti. Lalu kita butuh telur. Telurnya nggak banyak Bu. Satu resep itu hanya satu ya. Kemudian ada tepung maizena ya. Lalu ada kayu manis bubuk ya. Kemudian baking powder, gula aren. Gula aren, misalnya gula Jawa biasa Bu, teman yang udah kemasan di bubuk ya. Lalu ini vanili ya, kita butuh vanili.
pakai timbangan Bu, karena kita harus mengkalkulasi perkiraan biayanya. Jadi kita nanti harga jualnya berapa ya? Yang penting ngaduknya itu campur rata aja Ibu, nggak sampai harus mengembang tinggi gitu, tidak ya. Tiga kalinya ya. Bapak butuhnya? Dua. Butuhnya berapa? 50 gram? 50. 2 sendok makan. 2 sendok makan berarti 30. Vanili ya Bu, kita masukin di vanili ya. Ada kayu manis berapa? Kayu manis 1 sendok teh. Ini karena gulanya itu sebanding hampir dengan terigu ya Bu ya. Jadi kita kasih gula arennya. Boleh kita pakai jenis animasi boneka-bonekaan kalau dicetakannya ya, seperti bebek atau kelinci gitu ya. Nanti kita bentuk supaya anaknya tertarik. Tapi kita harus pakai loyang yang kita alasi kertas roti. Kemarin saya sudah mencoba tidak pakai kertas roti, ternyata lengket walaupun kita olesi mentega. Karena ini cookies, bentuknya kan kering ya Bu ya, jadi mudah lengket. Maka kita harus pakai kertas roti. Kertas roti murah ini satu lembarnya berapa? Rp5 ya. Jadi ini pun kalau kita dagang, kita hitung Bu. Jadi kita harus berkalkulasi semua bahan baku kita berapa, nanti jadinya berapa gram kuenya, nanti baru kita harga jualnya berapa gitu ya. Saya contohkan. Nah, ini 1 sendok makan nih. Langsung kita pipikan aja bentuk kepingannya, harus semua hampir sama diameternya ya Bu kalau bulat. Misalkan kalau 5 cm ya 5 cm, supaya kemasannya nanti kalau dijual cantik gitu ya, jangan ada yang kecil ada yang besar gitu ya. Oke, Ibu-ibu bisa mencoba pakai sarung tangannya untuk, nah, Ibu silakan. Ukurannya 1 sendok makan saja. Kalau ada yang misalkan ini belum rata diambil ya Bu. Dirasakan. Ini kuenya sudah matang. Tadi bagian atas agak terlalu lama. Bisa diambil sama Ibu siapa Bu? Ibu Hesti ya. Desti. Oke, boleh ambil. Udah matang ya Bu, udah coklat. Tadi bagian atasnya saya kasih panggang bagian atas, jadi agak kering tuh yang bagian atas. Terlalu tipis juga tadi. Ampas yang sebelah sini nih, nggak terlalu tipis, tidak terlalu tebal ya, sehingga matangnya merata. Sudah jadi, alhamdulillah yang kita cobain. Oke.